Selama ini yang kita dengar narasi orang-orang yang mendukung tesisnya Kiai Haji Imaduddin dan otomatis mengatakan Ba'alawi rungkat, mereka meyakini sekali kalau Raja Yordania adalah raja yang nasabnya sahih. Bahkan beberapa waktu lalu kita dengar ada orang yang nantang-nantang siap dibiayai tes di kerajaan Yordania. Kerajaan Yordania sudah tes DNA dan mereka terverifikasi secara sah sebagai keturunan Rasulullah. Kalau kita berpikir waras kan kita cek, benar nggak begitu? Jangan asal sepaham dengan kita telan bulat-bulat. Itu namanya orang tidak memikir. Kalau pakai teorinya Kiai Haji Imaduddin, justru Raja Yordania itu lebih rungkat daripada Ba'alawi, lebih parah rungkatnya. Saya bicara pakai data ya, bukan asal ngomong. Nanti saya bacakan kitabnya. Apalagi yang kedua, masalah DNA. Ternyata mereka juga Yahudi DNA-nya. Meledak ya. Jadi Raja Jordan yang dulu pernah disangsikan keabsahan nasabnya oleh para klan Ba'alawi yang pernah mengatakan bahwa nasab dari Raja Jordan itu lebih rungkat ya. Bahkan Mukibin yang namanya Gus Zaini pada waktu itu juga mengatakan semacam itu, bahwa tes DNA Raja Jordan itu tidak terverifikasi, tes DNA-nya ternyata juga Yahudi katanya. Nah, semuanya itu terbongkar saudara ya. Jadi sekarang orang yang dulu diragukan, yaitu Raja Jordan yang dulu diragukan keabsahan nasabnya, ternyata sudah tes DNA dan tes DNA-nya valid, dan kini beliau berkunjung ke Indonesia. Sebagaimana yang kita tahu, Pak Prabowo sudah mencium bau-bau amis daripada klan Ba'alawi. Semoga aja segera rungkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah ma ba'dah. Sahabat Arnews manapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Masih ingat dengan sosok ini namanya Gus Zaini ya. Jadi Gus Zaini itu adalah salah satu terbilang salah satu santri Nusantara yang cerdas, yang pintar. Akan tapi lagi-lagi seorang santri ya, seorang Gus, seorang kiai ya, kalau sudah terpapar virusnya Ba'alawi, doktrinnya Ba'alawi, maka mereka tidak akan menggunakan akal logikanya lagi. Mereka tidak akan menggunakan pikiran nalar sehatnya lagi. Mereka hanya menggunakan kecintaan butanya, sehingga apapun yang dilakukan oleh Ba'alawi dianggapnya adalah suatu kebenaran, dan apa yang dilakukan oleh orang-orang di luar Ba'alawi atau yang kontra dengan Ba'alawi, maka akan dianggap itu adalah suatu kesalahan. Oke teman-teman, di mana Gus Zaini pada waktu itu ya, itu istilahnya mengkoreksi keabsahan nasab daripada Raja Yordania. Ya waktu itu juga dipertanyakan oleh Hanif Al-Atos juga. Bagaimana komentar dari Gus Zaini? Yuk kita simak bersama. Selama ini yang kita dengar narasi orang-orang yang mendukung tesisnya Kiai Haji Imaduddin dan otomatis mengatakan Ba'alawi rungkat, mereka meyakini sekali kalau Raja Yordania adalah raja yang nasabnya sahih. Bahkan beberapa waktu lalu kita dengar ada orang yang nantang-nantang siap dibiayai tes di kerajaan Yordania. Kerajaan Yordania sudah tes DNA dan mereka terverifikasi secara sah sebagai keturunan Rasulullah. Kalau kita berpikir waras kan kita cek, benar nggak begitu? Jangan asal sepaham dengan kita telan bulat-bulat. Itu namanya orang tidak memikir. Kalau pakai teorinya Kiai Haji Imaduddin, justru Raja Yordania itu lebih rungkat daripada Ba'alawi, lebih parah rungkatnya. Saya bicara pakai data ya, bukan asal ngomong. Nanti saya bacakan kitabnya. Apalagi yang kedua, masalah DNA. Ternyata mereka juga Yahudi DNA-nya. Nah itu dah, ternyata DNA-nya Yahudi. Apakah benar yang dikatakan Gus Zaini? Begitulah orang-orang sepintar apapun, ketika sudah terdoktrin oleh Ba'alawi, maka dia akan menggunakan playing victim ya. Terus kemudian juga akan menggunakan narasi sesat untuk bisa membela tuan-tuannya gitu ya, membela rombongannya, bukan berdasarkan kebenaran yang hakiki, bukan, akan tetapi karena kecenderungan hubungan emosional yang digunakannya itu. Oke teman-teman, jadi Raja Jordan ini sudah terverifikasi bahwa merupakan keluarga dari keturunan dari Rasulullah SAW lewat jalur Al-Hasimi dan Al-Quraisy, dan mereka sudah tes DNA dan terverifikasi. Giliran daripada Ba'alawi yang belum terverifikasi. Ada datanya pada saya, akan tapi untuk lebih jelasnya biar tidak membaca, sudah saya rangkumkan dalam bentuk video. Kita simak bersama. Klan Al-Hashimi, keluarga kerajaan Jordan. Keluarga Al-Hashimi Yordania adalah keluarga kerajaan Yordania yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Imam Hasan bin Ali melalui Musa Al-Jun. Silsilah keluarga ini melalui Qatadah bin Idris, leluhur Bani Qatadah dan Bani Aun, keluarga para syarif di Makkah.
Pada tanggal 23 Agustus 2020 dan tanggal 23 Desember 2020, kedua keluarga ini dites DNA. Ternyata hasil tes DNA mereka menunjukkan bahwa mereka positif sebagai keturunan Ibrahim dan Quraisy karena memiliki haplogrup J1 dan subclade JL859. Mereka juga terbukti sebagai keturunan Bani Hashim karena mempunyai tanda genetik subclade FGC8703. Mereka juga terbukti sebagai keturunan Ali bin Abi Thalib karena mempunyai subclade FGC10500+. Mereka juga terbukti sebagai keturunan Hasan bin Ali melalui Musa Al-Jun karena memiliki subclade JFGC9581. Mereka juga terbukti merupakan keturunan Qatadah bin Idris karena mempunyai subclade JFGC9583. Subclade keluarga Al-Hashimi Yordan berada pada JFGC9585 yang juga dimiliki oleh keluarga Syarif Aun Rafiq dan keluarga Abu Nomai yang merupakan keluarga para Syarif di Makkah yang memerintah kota Makkah selama ribuan tahun yang merupakan keturunan Qatadah bin Idris sama dengan Al-Hashimi Jordan. Setelah dilakukan perbandingan antara keluarga Al-Hashimi Yordan dengan 44 keturunan Qatadah bin Idris, maka DNA mereka identik. Dengan demikian, klaim mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW terverifikasi secara ilmiah. Nah, itu tadi ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa orang-orang yang memang benar-benar keturunan Rasulullah pasti berani untuk melakukan tes DNA. Apapun hasilnya, mereka akan berani dan mereka pasti juga akan menjadi seorang kesatria kalau memang dia adalah terverifikasi, yang ngomong terverifikasi, kalau tidak yang ngomong tidak sesuai data yang ada. Akan tetapi bagaimana dengan Pak Alawi yang ada di Indonesia? Mereka sering bulet, gak karu-karuan, hanya main framing, main narasi, main propaganda. Mereka sebarkan semuanya untuk mempertahankan nasab mereka yang sesungguhnya mereka sendiri takut ketahuan kalau nasabnya tidak tersambung kepada Rasulullah. Dan mereka sudah dari dulu mengatakan bahwa siapapun wajib tes DNA, akan tetapi ketika sekarang sudah terbongkar bahwa DNA mereka adalah bukan DNA yang tersambung kepada Rasulullah, justru mereka mengeluarkan fatwa bahwa tes DNA untuk mengetahui nasab seorang itu adalah haram, sebagaimana yang dikatakan oleh Hanif Al-Atos yang bertolak belakang dengan yang dikatakan mertuanya yaitu Rizik Syihab. Oke teman-teman, kabar baiknya Raja Jordania ini berkunjung ke Indonesia setelah Pak Prabowo juga berkunjung ke sana beberapa waktu lalu, kalau nggak salah April Maret ya. Dan kemudian kita semuanya berharap karena Raja Jordan ini adalah keturunan Rasulullah dan mereka juga pernah dari salah satu keturunan Rasulullah yang ada di Yordan itu menantang Pak Alawi untuk tes DNA pada waktu itu. Karena memang Pak Alawi sudah membuat ulah kesana kemari tanpa adanya data verifikasi. Dan kabar baiknya lagi ya, semoga Pak Prabowo ini benar-benar, karena kemarin sudah ada beberapa teman-teman yang sudah merapat ya, memberikan data ya, untuk kemudian semoga segera masalah Pak Alawi ini teratasi. Kalau negara sudah turun tangan maka tidak ada yang tidak mungkin. Ya, kalau negara sudah turun tangan maka semuanya bisa diatasi, saya yakin, karena negara punya otoritas ya, negara punya kekuasaan, negara punya pembiayaan dan lain sebagainya. Untuk menetapkan itu semuanya mudah sekali dengan cara tes DNA ataupun silahkan untuk mendatangkan bukti-bukti yang ada gitu ya. Oke, ini adalah kabarnya teman-teman, di mana Pak Prabowo menerima kunjungan daripada Raja Yordania. Kita simak bersama. Raja Yordania Abdullah II lakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 14 November 2025 dan disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan ini merupakan kunjungan balasan setelah Presiden Prabowo terlebih dahulu berkunjung ke Yordania pada April 2025. Dalam pertemuan bilateral tersebut, kedua kepala negara membahas pengulatan hubungan Indonesia-Yordania di berbagai bidang, termasuk ekonomi, investasi, pertanian, pendidikan, serta kerjasama strategis lainnya. Sejumlah nota kesepahaman atau MOU dijadwalkan ditandatangani sebagai bagian dari pengulatan kemitraan kedua negara. Selain kerjasama ekonomi, isu kemanusiaan internasional, khususnya situasi di Gaza, turut menjadi agenda pembahasan. Baik Indonesia maupun Yordania menegaskan kembali komitmen untuk terus mendorong upaya perdamaian dan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Kunjungan Raja Abdullah II juga disertai peningkatan pengamanan di ibu kota. Kepolisian menerapkan rekayasa lalu lintas di beberapa ruas jalan protokol Jakarta, termasuk Jalan Sudirman, MH Tamrin, Gatot Subroto, dan Merdeka Barat, guna mendukung kelancaran rangkaian kegiatan kenegaraan. Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II dikenal memiliki hubungan personal yang cukup lama. Keduanya telah saling mengenal sejak masa muda saat menjalani pelatihan militer dan tetap menjaga komunikasi hingga kini. Persahabatan itu menjadi salah satu faktor yang mendorong semakin eratnya kerjasama Indonesia-Yordania.
Kunjungan kenegaraan ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan bilateral dan membuka peluang baru bagi kolaborasi strategis kedua negara di Asia dan Timur Tengah. Tadi teman-teman ya beritanya, dan kita tahu sendiri kan bagaimana Pak Prabowo memperjuangkan Palestina agar merdeka. Kita tahu kan akan hal itu. Begitu juga Pak Prabowo ini sudah bersahabat dengan Raja Jordan itu sudah lama, sejak beliau masih dalam militer dulu ya. Dan kemudian kita juga tahu di mana Pak Alawi yang sering sekali keluar-keluar bela Palestina, tapi tidak satu orang pun yang berangkat ke sana. Bela Palestina yang digaungkan oleh Pak Alawi hanya untuk penggalangan dana yang kita tidak tahu entah kemana dananya. Dan menurut laporan dulu ya, di mana kedubes Palestina yang ada di Indonesia pada waktu itu mengatakan bahwa selama ini Dubes Palestina ya tidak pernah menerima sumbangan penggalangan dana secara resmi ya dari Indonesia. Tidak pernah menerima. Loh, bayangkan, itu ada di situsnya ada. Saya bukan asal bicara, karena saya juga akan menjaga lidah saya juga akan menjaga agar tidak terkena undang-undang daripada IT. Jadi saya pernah membaca itu bahwa penggalangan dana yang dikatakan untuk Palestina oleh mereka itu ternyata nggak tahu arahnya kemana. Yang jelas dari Dubes Palestina resmi, yaitu dari Dubes Palestina itu mengatakan bahwa tidak pernah menerima sumbangan dari penggalangan dana tersebut. Itu ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan semoga langkah ini segera menuai hal positif atau menuai harapan masyarakat ini benar-benar terrealisasi atas adanya kunjungan Raja Jordan ke Indonesia. Sebagaimana yang kita tahu, beliau berdua adalah orang-orang yang memang berjuang untuk bangsanya. Semoga video ini bermanfaat. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Allahumma fiqil aqwami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.